Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku pada materi pembelajaran hari ini. Semoga hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, pada materi bab 10 ini kita belajar mengenai menggambar komik. Apa saja yang kita bicarakan? Nah, ini untuk contoh gambar komik seperti ini. Jadi bentuk komik itu ada berbagai macam. Ada yang berupa lembaran seperti ini, ada yang berupa buku, ada yang berupa biografi, dan sebagainya. Peta kompetensi pembelajaran. Menggambar komik berbicara tentang konsep menggambar komik, bahan dan alat menggambar komik, dan syarat menggambar komik. Kompetensi dasar 3.4 memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik. Mengamati dan mendeskripsikan gambar komik. Mendiskusikan prosedur dan teknik menggambar komik. Kita mulai dengan konsep menggambar komik. Dari pengertian gambar komik. Pengertiannya apa? Kita ambil dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Komik sering mengambil bentuk urutan panel yang disandingkan, seringkali mengangkat tekstual seperti balon ucapan, keterangan, dan onomatop, menunjukkan dialog, narasi, efek suara, atau informasi lainnya. Ini menurut Wikipedia. Adapun pengertian komik menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Franz dan Miller, komik adalah cerita yang menekankan gerakan dan aksi yang ditampilkan melalui serangkaian gambar yang dibuat khusus dalam kombinasi dengan kata-kata. Ini menurut ahli, para ahli. Kemudian ada lagi menurut Sujana dan Rifai. Komik dapat digunakan dalam bentuk komik sebagai bahan pendidikan. Komik dapat digunakan sebagai bahan pendidikan karena dapat menyederhanakan proses belajar mengajar, meningkatkan pembelajaran siswa, dan menghasilkan minat pada penilaian siswa. Beberapa ahli berpendapat bahwa komik sama dengan cerita bergambar. Namun, dalam cerita bergambar, biasanya gambar hanya digunakan untuk menjadi ilustrasi untuk cerita. Gaya peletakan balon kata dalam cergam juga terbatas. Sementara, komik jauh lebih dinamis dan kompleks. Komik lebih cocok disebut sebagai gambar yang bercerita, karena di situ yang lebih dominan adalah gambarnya, sedangkan dialognya lebih terbatas. Dapat disimpulkan bahwa komik adalah karya seni ilustrasi murni yang terdiri dari komposisi gambar dan tulisan atau huruf sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau cerita melalui teks atau verbal maupun nonverbal. Pesan atau cerita yang dihasilkan oleh gambar. Nah, ini kesimpulannya nanti dari Wikipedia, kemudian dari para ahli, kurang lebih seperti ini.
Berikutnya, syarat penggambar komik. 1. Menentukan topik dan tujuan. Topik adalah hal utama yang harus ditentukan dalam menggambar komik yang akan menjadi tema. 2. Membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Komik harus dibuat dengan kalimat yang singkat dan mudah diingat. Menggunakan gambar. Menggunakan gambar di sini maksudnya bukan hanya sekedar gambar. Gambar dibuat sesuai karakter dalam penokohan dan dengan warna-warni yang mencolok, sehingga menarik perhatian. Keterangannya seperti ini. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Topik adalah hal utama yang harus ditentukan dalam menggambar komik, agar semua yang berhubungan dengan teknis komik dapat ditentukan juga dari awal. Imaji yang tercipta melalui komik harus sesuai dengan topiknya. Tujuan komik juga penting untuk ditentukan. Apakah komik akan dimaksudkan untuk menyampaikan suatu pesan tertentu atau hanya berupa hiburan? Ini untuk keterangan menentukan topik dan tujuan. Melalui topik dan tujuan yang telah ditentukan, kita juga dapat mulai menentukan tokoh dan karakter yang akan dibuat. Ini penting juga nanti, terutama supaya tokoh dan karakter yang akan dibuat itu cukup kuat untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Komik harus dibuat dengan kalimat singkat dan mudah diingat. Mengapa? Karena teks yang dapat disematkan dalam komik terhitung cukup terbatas. Gambar akan mendominasi komik. Untuk itu, pilihlah kata yang singkat namun cukup jelas. Selain itu, berbagai dialog yang terdapat pada komik haruslah mudah diingat. Buatlah kalimat yang berkesan dan sesuai dengan gambar pendukungnya, sehingga pesan atau kisah yang disampaikan komik dapat dengan mudah dicerna dan dapat diingat dengan baik oleh pembaca. Nah, ini untuk untuk dialognya kita buatkan bentuk-bentuk seperti ini. Yang ketiga, menggunakan gambar. Menggunakan gambar di sini maksudnya bukan hanya sekedar gambar. Gambar pada komik bukan menjadi support atau penunjang jalan cerita yang ingin disampaikan. Dalam komik, gambar tidak hanya berupa ilustrasi untuk menunjang cerita, namun harus menjadi suatu kesatuan dengan teks yang ada. Gambar juga bahkan harus seakan dapat menghasilkan bunyi. Menggunakan tulisan sebagai penunjang konteksnya. Dikatakan tadi cerita bergambar atau gambar yang bercerita. Ini dialognya nanti kurang lebih seperti itu. Berikutnya teknik menggambar komik. Ada teknik manual, ada teknik digital. Manual gambar komik dikerjakan dengan menggunakan keterampilan tangan. Digital gambar komik yang dibuat dengan menggunakan perangkat IT, aplikasi HP atau komputer. Bahan dan alat menggambar komik, ini yang teknik manual ya. Kebutuhan bahan dan alat gambar komik teknik manual hampir sama seperti peralatan menggambar pada umumnya. Hanya saja ada beberapa alat khusus yang dapat membantu proses pembuatan komik secara manual. Perlu diketahui bahwa meskipun kebanyakan hari ini komik diolah
secara digital menggunakan perangkat komputer grafis, namun cara manual tetap digunakan, apalagi pada berbagai komik karya agung yang mendunia. Kombinasi teknik manual dan digital masih memberikan hasil yang jauh lebih maksimal daripada menggunakan salah satunya. Ya, jadi gabungan teknik manual dan digital itu jauh lebih baik. Kertas gambar. Bahan yang pertama yaitu kertas gambar. Sudah dapat ditebak bahwa menggambar pasti membutuhkan media datar penampung gambar seperti kertas. Dalam menggambar komik akan lebih mudah bila kita telah menyediakan kertas yang berukuran sesuai dengan ukuran kertas komik yang akan dicetak nantinya. Ini yang manual seperti ini ya. Pensil gambar. Pensil masih menjadi alat utama menggambar di sini. Sanding atau gelap terangnya tidak harus terlalu mendetail ketika menggambar, masih menggunakan kertas. Pensil di sini digunakan hanya untuk membuat sketsa atau outline. Komik biasanya akan dipertebal oleh pena atau drawing pen nantinya. Komik cenderung menggunakan alat yang dapat digunakan menggambar secara freehand tanpa kuas. Ini berbagai pensil ya, lebih cenderung digunakan untuk membuat sketsanya. Karena nanti ada media yang lain untuk memberikan detailnya. Berikutnya alat pewarna. Biasanya komikus profesional menggunakan cat khusus yang tingkat saturasinya kuat. Karena komik cenderung membutuhkan warna-warni yang pekat dan cerah. Media warna yang dapat digunakan meliputi pensil warna, cat poster, krayon, dan sebagainya. Alat pewarna bisa jadi tidak diperlukan jika pewarnaan akan dilakukan pada aplikasi komputer grafis. Pena. Biasanya pena lebih dipilih untuk menggambar garis luar atau outline komik, karena pada pena dapat diatur ketebalan garisnya. Terdapat pena khusus yang dirancang untuk menggambar komik. Pulpen lainnya juga dapat digunakan, terutama pulpen yang dapat mencapai tingkat kehitaman yang sangat pekat. Karena komik membutuhkan outline yang tegas dan kuat. Ya, kalau biasanya yang mudah kita temukan adalah drawing pen. Tapi yang lebih bagus lagi ketika menggunakan mata pen dan menggunakan tinta Cina. Karena di situ dapat kita atur ketebalannya. Ujungnya bisa kita lebarkan dan kita kecilkan menurut yang kita inginkan. Kemudian ini bahan dan alat teknik digital. Gambar komik yang dibuat dengan menggunakan perangkat IT, aplikasi di HP atau komputer. Berikutnya langkah-langkah prosedur menggambar komik. Langkah-langkah atau prosedur menggambar komik ini kita sampaikan di awal tapi tidak terlalu detail karena akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, tentukan tema komik. Yang kedua, tentukan isi atau jalan cerita. Ketiga, kembangkan tokoh-tokoh baik secara teks maupun gambar karakter.
Siapkan latar belakang cerita dengan beberapa sampel visual, wujud nyata, gambar latar. Buat alur cerita komik jika diperlukan. Siapkan naskah berupa storyboard visual. 7. Mulai garap komik adegan per adegan sesuai dengan storyboard dan semua hal yang telah dipersiapkan. Improvisasi sangatlah diperbolehkan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham selintas tentang bagaimana menggambar poster? Untuk materi bagaimana cara menggambar komik akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi ulasannya secara detail akan kita ulas pada pertemuan berikutnya. Sekian. Thank you for watching. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mudah kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian dalam berkarya nanti. Tetap bersemangat, berprestasi, ikuti terus untuk tayangan berikutnya. Jangan lupa di-subscribe dan di-komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.